Hanya tinggal satu chapter lagi, manga Jujutsu Kaisen akan berakhir. Namun mengenai tamatnya manga ini, masih banyak fans yang beranggapan kalau sequel atau bagian kedua manga ini akan dilanjutkan. Pasalnya masih ada banyak hal yang belum dijelaskan dengan tuntas oleh Gege Akutami selaku mangakanya hingga mendekati chapter terakhir. Di chapter 270 sendiri yang resminya telah rilis akhir pekan ini, ada banyak panel kejutan yang diperlihatkan oleh Gege. Meski tak ada satupun adegan pertarungan yang diperlihatkan, tetapi percakapan tiap-tiap karakter yang dimunculkan seolah menandakan akan ada banyak hal yang terjadi di masa mendatang. Benarkah Jujutsu Kaisen akan berakhir? Atau akan ada villain baru yang lebih kuat dari Ryomen Sukuna? Nah, kali ini saya akan membahas perihal pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Chapter 270 banyak memperlihatkan kegiatan dari para tokoh di Jujutsu Kaisen pasca kekalahan Sukuna dan setelah Megumi dan lainnya menemui Yuta Okkotsu yang akhirnya berhasil kembali ke tubuh aslinya. Di panel pertama, terlihat Megumi bersama Shoko Yeri mendatangi makam dari Sumiki Fushiguro yang tak lain adalah kakak dari Megumi. Dari adegan ini, diketahui kalau jasad Sumiki telah menjadi abu yang disimpan dalam sebuah makam dan kedatangan Megumi sendiri untuk mengucapkan salam perpisahan untuk terakhir kalinya. Megumi dan Shoko kemudian terlibat pembicaraan. Shoko berkata, kalau saja bukan karena Gojo, dia juga harusnya sudah membakar jasad Geto Suguru. Ya, ternyata pasca kematian Geto, Gojo tidak membiarkan Shoko untuk mengambil alih jasad sahabatnya tersebut. Kemungkinan Gojo memang tidak tega melihat jasad sahabatnya itu dibakar, hingga akhirnya dia membiarkan jasad Geto tetap utuh, meski pada akhirnya jasad tersebut dipakai oleh Kenjaku. Shoko pun menyebut Gojo sebagai si bodoh. Walau pada akhirnya, Shoko mengungkap kalau dia juga tidak percaya pada akhirat. Kalimat ini seakan menandakan walau semisal Gojo memberikan Shoko jasad Geto, kemungkinan Shoko pun tidak akan tega untuk membakar jasad Geto Suguru. Setelah mengakhiri kunjungannya di makam Sumiki, Megumi dan Shoko kemudian pulang dan berpisah. Bisa dibilang, penampilan Shoko di sini jauh lebih anggun. Dan ketika Megumi pergi, Shoko membuang rokoknya yang sepertinya membuat dia tidak akan lagi merokok. Di panel selanjutnya, terlihat sisa-sisa janin Master Tengen. Gakuganji berkata kalau Master Tengen yang sebelumnya dikonsumsi oleh Sukuna berhasil ditemukan di antara sisa-sisa Sukuna yang terlepas dari tubuh Megumi. Penemuan ini menandakan kalau barrier Master Tengen di seluruh Jepang masih akan terus aktif selama sisa-sisa Sukuna masih ada. Apakah kini sisa-sisa Master Tengen itu sudah menjadi objek kutukan? Atau apakah Tengen masih memiliki kesadaran sendiri? Belum ada jawaban yang pasti akan hal ini. Tapi yang tentu patut disyukuri ialah barrier Master Tengen yang masih aktif sehingga batas antara roh kutukan dan manusia tetap aman. Utahime dan Akari Nita ingin membereskan dan melakukan pencegahan untuk tetap mempertahankan barrier Master Tengen tersebut. Namun Gakuganji menyuruhnya untuk tidak terlalu terburu-buru karena mereka masih sangat muda. Dan ketika Gakuganji berkata seperti itu, panel memperlihatkan keberadaan Norito Shikamo bersama adik-adiknya yang sepertinya sedang menikmati kebebasannya. Yang menjadi pertanyaan di sini ialah maksud dari perkataan Utahime yang ingin melakukan pencegahan dan penanggulangan. Apakah maksudnya ialah mereka akan mencari wadah baru dari plasma bintang alias Tengen? Jika benar demikian, sepertinya Tengen akan bangkit lagi dan menjaga dunia Jujutsu tetap stabil dengan teknik penghalangnya. Kita tunggu saja apakah Tengen akan memiliki kesadarannya seperti saat penampilan manusianya, atau justru dia akan menjadi bencana bagi manusia di masa mendatang seperti perkataan Kenjaku. Namun jika mengacu pada perkataan Gakuganji yang menyuruh Nita dan Utahime untuk tidak khawatir, sepertinya akan ada berita baik yang akan muncul di masa mendatang. Di panel berikutnya terlihat Maki yang memberikan sebuah katana pada Hagane Daido yang saat itu sedang bersama si pesumu, Mio. Tentu saja Daido sangat senang dengan pemberian ini. Di momen ini, Maki memastikan kalau Cooling Game sudah resmi berakhir. Maki pun menyebut kalau para penyihir inkarnasi akan segera dikembalikan dengan melepaskan objek kutukan di tubuh inkarnasinya. Hal yang sama juga dilakukan pada para inkarnasi yang ditangkap oleh tentara Amerika. Bahkan Daido dan Mio juga akan dikembalikan. Namun Maki memilih membiarkan Daido dan Mio pergi untuk saat ini. Dan sebelum pergi, Daido berkata kalau Maki harus datang ketika masanya untuk dikembalikan telah tiba, karena dia ingin menebas Maki untuk terakhir kalinya.
Beralih ke panel selanjutnya, terlihat Charles Bernard yang sedang menyelesaikan manga one-shotnya. Mungkin kalian sudah tahu kalau banyak yang menyebut Charles merupakan alter ego dari GG itu sendiri, di mana Charles menyebut dirinya adalah mangaka dengan gambar yang jelek. Sepertinya, Charles telah ditolak beberapa kali oleh para penerbit sehingga dia mengakui hal itu. Momen ini sama dengan yang dialami GG yang dulunya pernah ditolak oleh penerbit Shueisha saat mengirimkan naskah manganya sebelum pada akhirnya berhasil menerbitkan one-shot dari Tokyo Metropolitan Course Technical College. Tak ada informasi penting dari panel Charles ini, selain ia ditunggu oleh seseorang untuk menyelesaikan one-shotnya agar bisa dikirim secepatnya ke penerbit. Panel yang paling membagongkan di chapter ini tentu saja ada pada kemunculan Fumihiko Takaba yang kini sedang bersama seseorang yang jika dilihat sekilas mirip dengan Geto Suguru. Belum jelas apakah yang ada di belakang Takaba tersebut ialah Geto Suguru ataupun Kenjaku, mengingat wajahnya tertutupi oleh teks. GG sepertinya ingin bermain-main dengan kita, dan kemungkinan kemunculan sosok mirip Kenjaku ini adalah petunjuk kalau cerita ini akan berlanjut ke bagian kedua. Benarkah demikian? Mengenai hal tersebut akan saya bahas di akhir nanti. Yang jelas, isi dari panel Takaba ini kurang lebih seputar dunia lawak yang sudah menjadi profesinya. Takaba mengingatkan sosok yang mirip Kenjaku ini untuk tidak menggunakan kata-kata vulgar saat melakukan pertunjukan lawakan. Ya, panel ini memang menjadi lanjutan dari aksi Takaba yang sebelumnya mampu memanipulasi realitas saat melawan Kenjaku yang berujung pada kematian Kenjaku. Dari momen itu, banyak teori yang bermunculan kalau panel ini lagi-lagi hanyalah manipulasi realitas dari seorang Takaba, di mana dia seakan-akan kembali menciptakan sosok mirip Kenjaku, mengingat sebelumnya Kenjakulah orang yang mewujudkan mimpi Takaba menjadi pelawak terlucu dalam realitas ciptaannya. Seperti yang sudah kita ketahui, dulunya Kenjaku mencoba melawan Takaba saat Takaba mengurungnya dalam realitas lucu yang diciptakannya. Namun segala upaya Kenjaku untuk lepas dari jebakan realitas itu berakhir gagal dan pada akhirnya malah bersatu padu dengan Takaba untuk menciptakan pertunjukan dunia lawak terbesar di Jepang. Nah, ada juga yang berteori kalau Takaba dengan Kenjaku di sini sudah berada di dalam afterlife, mengingat sebelumnya kita melihat bagaimana Takaba sekarat pasca ia mempermainkan Kenjaku. Teori terakhir yang paling mengherankan ialah kematian Kenjaku oleh Yuta hanyalah sebuah manipulasi dari Takaba. Teori ini bisa saja benar jika Takaba merasa cocok dengan Kenjaku yang menjadi partner lawaknya. Artinya, panel yang memperlihatkan bagaimana Yuta memenggal kepala Kenjaku sampai membasmi seluruh kutukannya hanyalah manipulasi dari Takaba. Itulah mengapa Takaba sampai saat ini masih bisa berkomunikasi dengan Kenjaku. Nah, mengenai hal itu, kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari Jujutsu Kaisen yang tinggal satu chapter lagi. Panel selanjutnya memperlihatkan Amai yang berusaha menebus dosa masa lalunya dengan meminta maaf langsung pada orang yang ia bully. Saat meminta maaf pada orang yang ia bully itu, Amai mendapat penolakan dan malah dicuekin karena orang yang ia bully malah enak dan menjauhinya. Selanjutnya, ada Hiromi Higuruma. Ya, seperti yang kita ketahui di chapter 267, Higuruma terkonfirmasi selamat usai sebelumnya ditebas oleh Sukuna. Kehadiran Higuruma di sini seakan menandakan kalau Jujutsu Kaisen di masa mendatang masih akan terus berlanjut. Tentu dengan kehadiran Higuruma yang bakat penyihirnya setara dengan Gojo Satoru, sosoknya sudah pasti sangat dibutuhkan oleh Yuji dan kawan-kawan kalau saja Jujutsu Kaisen berlanjut. Apalagi di panel yang diperlihatkan, Higuruma sudah berkata kalau kedepannya dia akan bekerja keras sebagai penyihir. Bayangkan saja, jika Higuruma sudah menjadi penyihir selama setahun lebih, sudah pasti bakat sihirnya akan lebih berbahaya. Hal ini sangat realistis karena hanya dalam hitungan bulan saja, Higuruma sudah bisa menguasai teknik sihir dengan sangat baiknya. Berikutnya ada Angel alias Kurusuhana yang akhirnya kembali bertemu dengan Megumi Fushiguro. Dalam pertemuan itu, Megumi meminta maaf pada Kurusuhana dan berniat menjadi tangan kanan Kurusu sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Tentu perkataan Megumi ini merujuk pada dirinya yang sebelumnya dijadikan wadah oleh Sukuna dan hampir menghabisi Kurusuhana dan Angel. Saat pertemuan ini, Kurusuhana sangat malu-malu karena memang dia sangat menyukai Megumi. Bahkan Kurusu mengira perkataan Megumi tersebut sebagai bentuk Megumi yang hendak melamarnya. Hal itu membuat Megumi malah menjadi gugup karena perkataannya disalahartikan oleh Angel. Pada panel selanjutnya, terlihat seorang wanita yang memasuki rumah dengan menyapa suaminya. Sang wanita mengajak si pria untuk makan di luar, dan saat wajah si pria ditampilkan, terlihat tampaknya seperti wajah roh kutukan. Sekilas penampakan ini membuat semua orang beranggapan kalau merger Tengen sepertinya sempat terjadi karena perubahan wajah dari si pria tersebut. Untuk itu, di panel berikutnya, Ijichi bersama trio Strong, Yuji, Megumi, dan Nobara mendatangi rumah wanita tersebut. Oh ya, sekedar info, di seluruh dunia saat ini,
fenomena adanya roh kutukan telah diketahui, mengingat sebelumnya tentara Amerika terlibat dalam Cooling Game. Untuk itu, banyak masyarakat yang sudah mengetahui akan adanya roh kutukan ataupun dunia jujutsu itu sendiri. Maka dari itu, sang wanita yang merasa suaminya telah menjadi roh kutukan memanggil Ijichi, Yuji, dan rekan-rekannya. Ijichi berkata kalau pria itu bernama Fukuza Sota yang berusia 26 tahun. Fenomena yang dialaminya sudah terjadi 2 minggu yang lalu. Namun saat Megumi menyelidikinya, dia memastikan kalau bukan Fukuza yang mengalami perubahan, melainkan penglihatan istrinya. Artinya, istri Fukuza lah yang terkena kutukan atau efek kutukan pasca Cooling Game terjadi. Nobara segera merangkul wanita itu dan hendak membereskannya dari kutukan. Sementara Megumi menyadari kalau fenomena yang dialami wanita tersebut bisa jadi disebabkan oleh residu kutukan. Belum jelas apakah residu yang dimaksud Megumi adalah residu Master Tengen, residu Sukuna, ataupun residu roh kutukan. Kemungkinan fenomena yang dialami oleh wanita ini sangat kecil disebabkan oleh roh kutukan. Dan jika berbicara residu kutukan, kemungkinan hanya bisa menyebabkan gangguan emosional pada seseorang. Megumi pun beranggapan, kemungkinan besar hal yang dialami wanita ini disebabkan oleh pengguna kutukan, dalam hal ini penyihir jujutsu. Megumi berkata kemungkinan masih ada pengguna kutukan yang iseng mengeluarkan teknik kutukannya untuk menyerang manusia, meski sebenarnya tidak ada niatan untuk membunuh manusia biasa tersebut. Kemungkinan penyihir iseng ini masih bagian dari player Cooling Game. Meski demikian, Megumi juga masih memperkirakan hal ini dilakukan oleh roh kutukan semi grade 1 ataupun roh kutukan tingkat khusus. Mendengar perkataan Megumi, Yuji mengatakan kalau memburu pengguna kutukan itu sangat mudah dilakukan. Apalagi kini, dia sudah bersama Megumi dan Nobara Kugisaki. Perkataan Yuji ini menjadi panel terakhir dari chapter 270. Kedepannya, chapter 271 menjadi chapter terakhir Jujutsu Kaisen yang sudah dikonfirmasi oleh GG Akutami. Chapter 271 bisa saja berfokus pada aksi Yuji, Megumi, dan Nobara dalam mengejar pengguna kutukan yang iseng tersebut. Yang jelas di chapter 271 mendatang akan ada pengumuman besar yang langsung diungkapkan oleh GG Akutami. Bagaimana menurut kalian? Apakah chapter 271 benar-benar menjadi akhir dari serial Jujutsu Kaisen? Saya sendiri masih ragu dan baru-baru ini saya mendapat kabar kalau asisten dari GG Akutami menyebut kalau cerita Jujutsu Kaisen High School memang akan berakhir, tapi cerita Jujutsu Kaisen sendiri masih akan berlanjut. Jika mengacu pada kalimat ini, kemungkinan besar GG sedang mempersiapkan cerita Jujutsu Kaisen yang lebih fresh. Dan jika benar demikian, bisa saja cerita berfokus pada time skip setelah Yuji meninggalkan sekolah dan menjadi penyihir Jujutsu yang lebih matang. Ini juga ditandai dengan hadirnya Higuruma yang kemungkinan akan menjadi tokoh penting dalam cerita ke depannya. Belum lagi misteriusnya nasib Kenjaku yang sampai saat ini masih belum jelas. Apalagi, GG juga menghadirkan sosok Geto yang sedang bercengkerama dengan Takaba. Saya juga masih penasaran dengan sosok Yuta Okkotsu yang kini memiliki tanda di jahitan seperti milik Kenjaku sebelumnya. Pertanyaan seputar tanda itu telah banyak bermunculan. Salah satunya ialah mengapa Yuta tak bisa menyembuhkan luka itu dengan teknik kutukan pembalik. Memang, bekas jahitan ini merupakan bagian dari sumpah pengikat Kenjaku dalam menggunakan teknik kutukan transplantasi otaknya. Namun apakah sumpah pengikat ini satu kesatuan dengan teknik transplantasi otak dari Yuta? Kita masih belum mengetahuinya dengan pasti. Jika hanya Kenjaku yang mampu mengaktifkan sumpah pengikat itu, maka benar akan ada kejutan di masa mendatang. Terakhir, ada juga teori yang beranggapan kalau cerita Jujutsu Kaisen berikutnya akan berfokus pada masa Sukuna di era Heian, di mana di masa ini Sukuna mencapai masa keemasannya. Ya, sebagaimana kita ketahui, masa lalu Sukuna, Kenjaku, serta masa emas Jujutsu di era Heian belum pernah diperlihatkan secara detail oleh GG Akutami. Saya sendiri merasa jika Jujutsu Kaisen akan berfokus pada era Heian, maka akan ada lebih banyak lagi aksi-aksi ciamik yang akan ditampilkan. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya admin Ruang Sensei pamit undur diri.